Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan demi kesempatan untuk kami sadar bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Hadirat Tuhan bukan sekedar kami rasakan di dalam gedung gereja, tapi hadirat Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Sebabnya Tuhan sadari kami hari lepas hari bahwa tidak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kami. Tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup memisahkan kasih Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya firman Tuhan akan jadi pedoman makanan yang sehat bagi jiwa dan roh kami. Dan kami percaya Tuhan, kami terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, tidak kehilangan pegangan, karena kami tahu bahwa adalah kasih Tuhan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Amin, haleluya. Silakan duduk, shalom. Oke, saya tadi baru antar istri saya ke airport. Saya udah pas-pasin waktunya nih, ke sini ke airport sampai ke BSD, pas waktu ya, pas sih, ya telat dikit lah 5 menit sampai di parkiran. Hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan itu kadang-kadang ada pintu-pintu yang Tuhan tutup. Dan lebih banyak pintu yang Tuhan tutup sih ya daripada yang dibukain. Supaya kita belajar menangani yang namanya kekecewaan, terus menangani yang namanya dikecewakan sama orang yang dekat bahkan dan lain sebagainya. Saya ini kalau di tes DISC, ya kepribadian, saya personality, saya stabil cermat. Istri saya intim dominan, beda ya. Jadi maksudnya gini, orang intim itu kalau ketemu orang rame. Contohnya papa saya almarhum. Kalau ketemu orang, wah seperti udah kenal lama gitu. Terus pas udah selesai, papa udah kenal sama dia? Enggak, baru aja katanya gitu. Itu orang intim. Orang intim temennya banyak, karena seru orangnya. Orang intim dapat energi dari orang lain. Jadi biasanya kalau orang intim itu kerjaannya biasanya sales atau marketing. Karena jago ngomong. Dia justru bisa stres kalau dia di dalam rumah sendirian. Karena ekstrovert biasanya. Orang intim disuruh jadi akuntan bisa mati duduk dia. Ya, karena dia intim. Nah, semua kepribadian ini punya kelemahan sama punya kelebihan. Saya juga punya kelemahannya. Orang seperti saya yang stabil cermat, kelebihannya adalah teliti. Kalau analisa teliti, kalau belajar teliti. Saya dulu S2 sampai summa cum laude, padahal belum bertobat loh. Saya sekolah di luar negeri, saya satu-satunya orang international student di kota saya, di Oklahoma dulu, yang dapat summa cum laude. Karena suka belajar, makanya rambutnya habis. Ya. Karena teliti, dilahirkan begitu ya, udah jadi suka belajar. Gitu. Nah, orang seperti saya, kelemahannya nggak fleksibel. Kalau udah itu aja, karena udah planning, tapi jagoan planning. Makanya kalau misalnya mau liburan, biasanya saya disuruh planning sama istri saya. Orang intim, kelebihannya adalah temannya banyak dan sangat fleksibel. Kekurangannya orang intim adalah dia pelupa, kamar berantakan, dan dia udah ngilangin handphone 5 kali di toilet. Ketinggalan di toilet, hilang. Udah 5 kali. Dulu, sekarang udah bertumbuh, jadi dewasa. Jadi kalau dia pergi ke sebuah tempat dan lain sebagainya, kalau pergi sama saya, kan saya teliti. Semua paspor saya pegang, tiket udah beres semuanya, bahkan seat di pesawat saya udah teliti lah saya. Sampai saya udah mikir jauh banget ke depan, saya udah planningin buat mereka. Tadi dia pergi sendiri, dan dia pergi ke luar negeri, berarti harus ada paspor. Saya pencet Google Map, jam 5 sore, 1,5 jam ke Soekarno-Hatta. Dari Soekarno-Hatta ke GB Intermark 1,5 jam. Oh bisa sih, dia bilang gitu. Aman. Pesawatnya masih nanti malam sih. Kita berangkat dulu supaya saya bisa ke gereja on time, saya bilang gitu. Diarahin sama Google Map. Udah paling cepat arahnya ke situ. Baru kita mau keluar dari kompleks rumah kita. Dari rumah saya ke Soekarno-Hatta 30 kilo. Saya tinggal di Jakarta Pusat. Baru mau keluar, ada suara Tuhan dan seperti biasa saya selalu tanya sama dia, paspor udah bawa gak?
Dia kesel karena saya nanya itu sampai 3 kali. Udah gitu. Sekarang saya coba kamu buka tuh paspor. Dan tunjukin kepada saya, kamu udah bawa gak bener? Udah gitu, dia makin kesel karena kelihatan emang ada paspornya. Enggak, buka paspornya. Saya mau lihat paspornya. Dia buka paspornya. Dan dia langsung diem. Karena langsung kelihatan paspornya ada robekannya, ada potongan, berarti itu paspor lama. Dia langsung gini, paspor lama yang dibawa. Kan? Kalau tadi kita udah sampai di airport, 30 kilo dari rumah, dan kamu ada di depan counternya Qantas, dia naik Qantas. Kalau kamu di depannya counternya Qantas, dicek paspor kamu dan kamu tiba-tiba paspor lama, kamu ngomong apa coba? Kamu gak bisa berangkat, kamu gak bisa pakai KTP. Ini bukan pesawat domestik. Makanya saya nanya, karena itu kelebihan saya. Itu kekurangannya kamu yang saya harus lengkapi terus. Makanya kalau ditanya jangan ngambek. Iya. Untung masih di kompleks rumah. Kita bisa pulang. Iya kan? Jadi kalau lain kali suaminya nanya-nanya terus, bilang aja iya. Karena memang di dalam zona ini saya lebih jagoan. Di dalam zona-zona yang lain ya kamu lebih jagoan lah. Kan kita saling melengkapi. Untung kan aku tanya, ini semua karena Roh Kudus bukan kuat dan gagah saya bilang gitu. Ternyata sampai rumah, saya cek lagi Google Map-nya, berubah arahnya. Dikasih jalan yang lain. Saya bilang terima kasih ya Tuhan, bukan masalah pasportnya. Pasti di jalan yang tadi itu ada sesuatu yang gak baik. Saya tahu Tuhan selalu pimpin ke dalam jalan yang benar. Bukan sekedar jalan yang baik. Jalan yang baik belum tentu benar. Jalan yang benar pasti bawa kebaikan. Saya kalau mau dari pusat mau ke arah Tangerang ke arah sini, arahnya harus ke barat kan. Kalau saya bilang saya gak mau ke barat karena jalan yang baik itu adalah ke timur. Karena kalau ke barat jalannya bolong-bolong misalnya. Sampai tujuan gak? Enggak, saya di Bekasi sekarang. Tapi ketika saya prinsipnya begini, gak penting deh. Yang penting walaupun jalannya gak baik, yang paling penting adalah arah yang benar ke sana. Sampai tujuan gak? Sampai. Jadi di dalam sebuah kebaikan belum tentu benar. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya bukan kebaikannya. Baru segala sesuatu ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Amin. Nah, di dalam sebuah perjalanan hidup manusia, kita ini udah dikasih ruang lingkup sama Tuhan. Coba lihat Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Mungkin kita udah hafal ayat ini. Dikatakan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sederhana dan seringkali dibaca cepat-cepat. Pada mulanya itu berarti Tuhan menciptakan waktu. Tuhan menciptakan waktu untuk kita. Itu sebabnya kita terjebak di dalam kronosnya manusia, waktunya manusia. Ya, kita diciptakan sama Tuhan, bahkan kita dikasih masa tugas di bumi ini, dikasih tahu di Mazmur 70 kalau kuat 80 tahun. Ya, jangan stres gitu ngeliatin saya, itu ayat Alkitab. Ya, Mazmur 90 ayat 10, langsung berhitung ya. Aduh ampun tinggal sekian lagi usia saya. Ya nggak apa-apa, kita cuma transit di sini ya. Ya, mama saya usianya 81 tahun, dia tinggal di sebelah rumah. Mungkin adik saya pernah ke sini, Jesse, pernah ya. Dia tinggal sama Jesse sebelah rumah saya. Mama saya kalau ditanya gini, tante rahasia usia panjang apa? Jawabannya selalu begini, makan ikan yang banyak, olahraga, dia masih naik sepeda statis sambil ngangkat beban di depan TV 40 menit. Seminggu bisa 3 kali. Dia kalau jalan cepat banget di mall. Naik tangga, turun tangga, no problem. Masih traveling kemana-mana, 81 tahun. Mukanya gak berubah. Teman-teman saya bilang begini, tante selain Tuhan adalah tante yang gak pernah berubah. Ya. Terus satu lagi dia bilang gini, tahu gak rahasia usia panjang apa? Minum wine. Jadi dia jadi gini ya, keluarga saya ini termasuk dia adalah pendiri toko buku Immanuel. Tahun 68, ya. Semua kakak-kakaknya udah pada meninggal, tinggal satu sama dia, tinggal berdua. Jadi karena kita dari toko buku Immanuel, kita stok perjamuan kudus kan banyak di rumah. Ya kan? Jadi dia selalu gini kalau perjamuan kudus, jangan minum anggur yang kayak beginian.
Minum anggur tuh harus yang asli seperti Paulus. Nah loh, emang ada ayatnya mah? Ada, baca cari aja tuh di Alkitab. Ada, mama juga lupa yang di mana. Pokoknya ada. Itu pembenarannya dia. Tiap sore dia minum wine segini. Dia bilang apa? Supaya jantungnya kuat. Dan betul sampai hari ini kuat banget jantungnya. Dia kalau jalan di mall cepetnya luar biasa. Dia suka olahraga jalan-jalan di mall. Bukan belanja, dia bukan tipe orang suka belanja. Cuman ada satu toko kesukaan dia, Watson. Kenapa? Karena di situ suka ada beli sabun satu, buy one get two free. Mah, sabun cuci tangan udah kebanyakan di rumah. Gak apa-apa bagi-bagi tetangga. Dealnya lagi bagus soalnya. Jadi setiap kali di jalan-jalan di mall, pulang-pulang bawa sabun cuci tangan. Dari Watson. Itu mama saya. Ya. Nah, saya jadi mau ngomong apa jadi lupa. Kita dikasih waktu sama Tuhan. Ya. Kita dikasih kronos sama Tuhan. Tetapi kita hidup di dalam kairosnya Tuhan. Itu sebabnya dia sangat suka untuk mempertemukan kita dengan orang dan kesempatan yang tepat. Kalau kita ada di dalam kairosnya Tuhan. Dan satu hal yang luar biasa juga, besok hari Sabtu ya. Sabtu besok Tuhan udah ada di sana, menyiapkan yang terbaik buat kita. Karena dia menembus waktunya manusia. Dia bergerak di dalam kairosnya dia. Itu sebabnya manusia tidak didesain untuk khawatir tentang hari esok. Makanya manusia itu dibilang apa? Serahkan semua kekhawatiranmu kepadaku. Bahkan di Yohanes dibilang apa? Aku sudah tinggalkan damai sejahtera untukmu. Karena dia tahu kita perlu damai sejahtera. Jadi setiap pagi saya bilang gini, Tuhan 1 Petrus 5 ayat 7. Aku serahkan semua kekhawatiranku hari ini sama Tuhan. Walaupun aku belum merasa loh Tuhan. Aku tukar Tuhan sama damai sejahtera yang Tuhan telah tinggalkan bagi aku. Yohanes 14 ayat 27. Rugi ditinggalin gak diambil. Tuhan lingkupi hidupku dengan damai sejahtera. Saya rasakan itu waktu saya sakit kanker tahun 2019. Saya divonis mati 3 bulan, teman-teman yang datang ke kamar pasti kalau lihat saya nangis karena saya udah kayak tengkorak bentuknya. Ya. Mereka masuk ke kamar ngobrol-ngobrol, setelah mereka pulang, mereka nangisnya nangis terharu. Mereka bilang gini, lu kenapa Bill punya damai seperti begitu? Saya bilang begini, karena setiap hari damai yang udah ditinggalkan aku ambil. Bukan kuat dan gagahku, udah ada ayatnya, ditinggalin ya aku ambil lah. Tuhan aku terima ya dalam nama Yesus. Jadi hidupnya gak stres. Makanya aku sediakan hidangan di hadapan lawanku tuh berarti kita gak stres. Itu maksudnya kita bisa makan, bisa tidur gitu loh. Walaupun ada masalah. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, damai yang aku berikan bukan seperti yang dunia berikan. Yang dunia berikan tuh namanya ketenangan. Ketenangan tuh letaknya di dalam jiwa. Dan ketenangan bisa hilang kapan aja. Damai sejahtera adalah salah satu bagian dari buah roh. Dan semua yang diletakkan di roh tidak akan pernah bisa dicuri sama iblis. Luar biasa kan Tuhan. Setelah dikasih kairos, dikasih waktu juga sama Tuhan. Kemudian Tuhan menciptakan waktu, kemudian ruang, ya berarti apa? Kita dikasih ruang dimanapun tempat kita menginjakan tempat di ruang itu, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Karena kita gerejanya, ini gedungnya. Ya, jangan kebalik loh ya. Zaman dulu gerejanya ini dianggap sebuah tempatnya. Semua dimasukin sama Yesus ke dalam sini. Ketika dia hadir. Semuanya. Ya, sacrifice atau pengorbanan gak ada artinya tanpa ketaatan. Gereja adalah saudara dan saya, eklesianya. Jadi ketika saya injakan kaki saya dimanapun, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Kalau enggak kita jadi jagoan kandang. Makanya banyak suami istri sampai ke gedung gereja lagi bertengkar di mobil gini. Udah nyampe gedung gereja, ntar kita sambung lagi ya. Sampai mana ntar jangan lupa kita sampai mana tadi itu berantemnya. Sampai gedung gereja apa? Munafik, shalom, lagi berantem tuh. Terus angkat-angkatan, kemurahanmu lebih dari, terus lihat isinya. Lebih dari, ntar lo ya. Tapi nyembah Tuhan. Enggak benar atau enggak semuanya tuh. Makanya banyak orang munafik, gereja lain bukan di sini. Nanti pulang, doa berkat disampaikan, masuk ke dalam mobil. Sampai mana tadi? Lo pikir gue lupa? Hah? Gitu. Buset deh, mobilnya berubah Pak, Bu. Mobilnya berubah jadi tempat ibadah. Karena kita gerejanya. Masuk ke dalam rumah, rumahnya berubah jadi tempat ibadah. Masuk ke kantor, kantornya berubah jadi tempat ibadah. Tadi pagi saya paling suka kalau salah satu kesukaan saya adalah khotbah di marketplace. Karena saya paling suka kalau ngobrol sama mereka. Saya bilang apa? Marketplace itu tempat yang sangat kudus. Jangan bilang hari Minggu, hari kudus, hari Senin sampai Jumat, hari kerja, enak aja. Hari Minggu, hari kudus di gedung gereja. Hari Senin sampai hari Jumat, hari kudus di gedung kantor.
Karena kita gerejanya. Jadi waktu saya injakan kaki di sana berubah jadi tempat ibadah. Saya tidak akan curi waktu, saya akan kerjakan semuanya untuk kerajaan sorga, bukan untuk bos saya. Setelah itu baru untuk bos saya, semua regulasi kantor saya ikutin. Belum tentu juga sesuai sama kesukaan saya, nggak apa-apa saya kerja buat kerajaan sorga kok, promosi datang dari Tuhan, bukan dari siapapun. Tuhan bisa menggerakkan siapapun, karena sumbernya Tuhan. Berkat finansial yang kita terima setiap hari itu, dari pipa-pipanya dari mana sih? Usaha, pekerjaan, dari orang lain. Pipa bisa tutup Bapak Ibu. Sumber nggak pernah tutup. Makanya dikejar sumbernya, pipa bisa tutup, orang bisa kehilangan pekerjaan, pipanya tutup. Orang bisa rugi dari sebuah usaha, pipanya tutup. Tuhan nggak peduli dengan yang namanya itu. Di padang gurun dia bisa membuat sumur yang airnya membual-bual kok. Karena sumbernya dia. Jadi kejar sumbernya, itu namanya akses. Makanya si bungsu bilang apa? Berikan harta milik kita, itu akses. Yang menjadi hakku, dia mengubah akses kepada kepemilikan, ngawur langsung. Akses itu berarti yang punya Bapak punya saya. Berarti saya melekat kepada sumbernya. Makanya ranting melekat kepada pokok anggur kan. Berarti supply jalan terus. Berarti apa yang terlepas dari tangan gak mungkin terlepas dari hidup karena supply jalan terus. Tapi ketika dia bilang saya mau melepaskan akses kepada hak kepemilikan, dia pergi ke negeri yang jauh, ampas babi, ampas yang menjadi makanan babi, kelihatan menarik untuk dimakan. Itu gambaran orang dunia yang mengejar harta, jabatan, status, ketenaran, dan uang. Itu ampas yang menjadi makanan babi. Dan mereka pikir bahwa hal-hal itu bisa memberikan kepuasan, gak akan pernah. Saya punya teman yang istrinya 8. Dan dia selalu bilang gini, saya ini setiap malam Mas Billy, sudah seperti kapal yang tidak tahu mau berlabuh di mana. Karena ada 8 rumah dengan istri berbeda-beda. Tergantung saya ada di daerah mana, saya berlabuh di situ. Makanya selalu ada pakaian di mobil. Saya ketemu sama istri yang ke-8, dia bilang gini, Mas, orang lain diduain, saya di-8-in Mas. Ya salah lu sendiri. Setelah sekian lama gak ketemu lagi, gak pernah puas hidupnya. Gak akan ada kepuasan, makanya firman Tuhan bilang apa? Ya, lapar dan hauslah akan kebenaran, maka engkau akan dipuaskan. Gak ada yang lain di luar itu. Ya, itu ruang. Kemudian dia bilang apa? Tuhan menciptakan waktu, ruang, dan materi. Materi, berarti kita harus menguasai materi. Kita salah satunya kita menguasai uang, bukan uang menguasai kita. Kalau uang bisa bicara, uang akan bilang begini sama kita, bos, saya jangan jadi bos. Anda aja jadi bosnya. Saya jadi hamba. Saya berfungsi sangat baik ketika saya jadi hamba. Tapi ketika Anda jadi hamba saya, uang ngawur ntar kita. Itu kalau uang bisa ngomong, dia akan ngomong gitu ke kita. Ya, kuasai kehidupan, bukan hidup menguasai kita, bukan. Karena selanjutnya kalau kita baca Kejadian 1:26, kita bisa eksposisi nih kejadian. Dahsyatnya luar biasa, karena ini rancangan awalnya Tuhan. Gitu loh. Ya. Nah ini perjalanan hidup, ini introduction dari perjalanan hidup kita. Ya. Nah ketika kita mengerti ini, coba sekarang buka Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Firman Tuhan katakan begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan apa? Kekekalan dalam hati mereka. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya mau Bapak Ibu perhatikan kata kekekalan di situ. Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Itu sebabnya manusia selalu mencari dan mengejar sosok Tuhan. Karena dikasih GPS di dalam sini, klik, gitu. Namanya kekekalan. Itu sebabnya orang agnostik sama orang ateis, sebenarnya mereka cari Tuhan. Cuma mereka belagu aja. Aku gak percaya sama Tuhan loh. Saya punya 2 teman seperti begitu, 2 tahun lalu datang ke rumah. Mereka kalau ngobrol sama saya bisa sampai jam 1 pagi. Dan saya gak pernah bantah, karena orang seperti begitu, saya tahu mereka udah dikasih kekekalan. Mereka lagi cari, mereka cuap-cuap aja. Mereka mengilahkan ketidakpercayaannya mereka. Jadi ketidakpercayaannya mereka itu jadi kebanggaan mereka. Terus mereka cari, akhirnya mereka cari dari harta, dari status, dari segala macam dalam hidupnya. Gak pernah puas. Dan bolak-balik datang ke rumah, kenapa? Karena pernah saya debat kusir sama mereka.
Orang-orang ya, kita harus paham gini ya, kalau ngobrol sama orang dunia, jangan debat kusir. Jangan bilang gini, lu salah, jangan. Diemin aja, biarin mereka ngomong. Nanti ketika mereka minta pendapat saya bilang begini. Dan ngomongnya harus hati-hati. Menurut gua, kan lu nanya kan ya, menurut gua begini. Saya gak pernah, lu salah gak pernah. Menurut gua gini. Kalau dia nanya, kalau nggak nanya saya dengerin aja. Bolak-balik datang terus. Karena penasaran, karena gak pernah debat kusir. Gak lama kok, 6 bulan terima Yesus dua-duanya. Dan sekarang mereka jadi orang-orang yang sangat-sangat radikal buat Tuhan. Mereka bilang gini, Bill, gue baru ngerti sih sekarang. Gue tuh bolak-balik datang ke lu ya. Dan thank you ya by the way Bill, lu udah dengerin gue. Dan minta maaf nih, gue suka di rumah lu sampai malam gitu ya. Tapi gue nyadar ketika lu kasih ayat ini. Karena memang sampai kapanpun manusia akan cari, karena udah ditaruh kekekalan di dalam sini. Dan yang taruh itu hanya bisa Tuhan. Manusia selalu cari sumbernya. Nah di dalam perjalanan hidup ini kita juga begitu. Kita kadang-kadang bingung, kita mesti kemana nih Tuhan? Seperti Abraham berangkat dari kota namanya Ur. Disuruh pergi ke tanah perjanjian. Cikal bakal menjadi bangsa Israel. Alkitab mengatakan di Ibrani dia gak tahu loh kota yang ia tujui. Hanya dikasih tahu arahnya aja. Orang Majus juga gitu. Orang Majus gak pernah tahu mereka harus ke Bethlehem. Mereka tahu mereka harus ke Bethlehem pas mereka udah nyampe di Yerusalem. Dan orang Majus itu datangnya dari arah-arahnya mereka, dari arah-arahnya Abraham. Abraham dari Ur, Mesopotamia, Irak. Ada kemungkinan besar orang Majus dari Persia, karena itu yang paling beradab pada saat itu. Itu jaraknya 2000-an kilo ke Yerusalem. Dan gak mungkin kalau sekarang kita mau ke Bali, mau ke tempat-tempat yang dekat-dekat yang ya mungkin berapa sih 1000 kilo, 1500 kilo. Naik pesawat 1 jaman udah nyampe. Kita bisa bilang begini, ke Bali yuk besok, lucu juga tuh ya, yuk gitu. Gue pas bisa nih, yuk 2 hari deh, yuk gitu. Majus gak bisa begitu sama temennya. Yerusalem yuk, berapa kilo? 2000, yuk seru juga tuh ya. Gak bisa, 3 bulan. Naik onta, naik keledai, naik kuda. Plus bawa logistiknya, isa logistik nightmare. Mereka bawa tenda, bawa makanan ternak, bawa buat badan buat mereka sendiri, belum lagi karung yang penuh dengan hadiah. By the way ya, orang Majus gak pernah disebut 3 loh di Alkitab. Ya, gak ada. Pemberiannya 3, orang Majus gak pernah disebut 3. Ketua drama, bertobatlah engkau. Ya. Dan orang Majus gak pernah bawa kotak kecil, malu-maluin aja. Karung, bahasa aslinya itu karung. Dan orang Majus kalau kita pelajari sejarahnya, kalau mereka berangkat, 1 Majus pada saat itu rombongannya paling sedikit 40 orang. Kan raja, mana mungkin traveling sendiri 3 bulan. Jadi udah please deh ya, udah cuma 3, dikasih kotak kecil, terus cuma bertiga, terus jalannya cuma bertiga di atas panggung. Terus orang Majus gak pernah ke palungan. Orang Majus ke rumah, Yesusnya udah jadi anak, gak pernah disebutnya bayi. Dan orang Majus berarti apa? Karena mereka gak pernah ke palungan, berarti mereka gak pernah ketemu sama gembala. Udah cuma 3, persembahannya kecil, ke palungan, ketemu sama gembala, hai-haian lagi, hai guys. Ngawur tuh gak semuanya. Saya pernah ngomong gini sama satu gereja, dia bilang, yuk gitu ya Pak. Jadi kalau 1 Majus, oke lah taruhlah 3 ya. Berarti kalau 1 Majus itu rombongan yang 40, berarti 120. Pak nggak jadi Pak, pagelaran Majus kita batalkan karena kas gereja bisa tekor. Kenapa? Bajunya mahal-mahal Pak. 3 Majus saja mahal, ya nggak? Nggak jadi Pak pagelaran Majus. Ya, 120 perginya ke rumah, Yesusnya jadi anak, Yusuf nggak pernah disebut. Berjumpa sama anak, Yesus udah jadi anak sama Maria. Ayo, ketua drama bertobatlah. Baca Matius 2 dan lihat pelan-pelan ya. Yusufnya nggak ada loh. Itu berarti udah hari kerja, mungkin dia lagi gojek ya. Gak ada dia. Ya. Saya cuma mau kasih tahu aja, ini mereka nih berangkat dari tempat yang sangat jauh. Mereka gak tahu ujungnya, sama seperti kita hari ini. Kita tuh dipertemukan sama orang yang tepat. Mereka dipertemukan sama Herodes walaupun jahat. Dipergunakan sama Tuhan untuk membawa kebaikan bagi mereka. Mereka baru terbuka ternyata di Bethlehem, cuma 9 kilo dari Yerusalem. Sama juga seperti Abraham, gak pernah tahu. Kita juga dalam perjalanan hidup gak pernah tahu ujungnya seperti apa. Kita cuma dikasih pelita yaitu firman Tuhan dan itu bukan lampu sorot. Cuman bisa lihat setapak demi setapak, itu perjalanan iman namanya. Tuhan ujungnya seperti apa? Tuhan diem. Tuhan cuma bilang gini, kan saya jalan sama kamu, ngapain kamu ribet? Kamu lihat setapak demi setapak, aku akan pimpin hidupmu.
Dan jangan kaget kalau tiba-tiba aku diam dan kamu harus berdiam diri dan jangan bergerak. Dan jangan kaget kalau tiba-tiba pintunya ketutup karena ada bahaya di balik situ. Karena aku yang tahu. Tugas kita kalau traveling, jangan bawa bagasi masa lalu. Bagasi masa lalu selalu berat-berat. Jadi jangan bawa extra baggage. Tadi istri saya sebelum berangkat dia bilang ini, sayang ini lebih dari 30 kilo enggak? Karena cuma boleh 30 kilo. Enggak, saya udah karena udah kebiasaan tahu koper udah kayak timbangan aja. Kira-kira sih mas. Enggak sampai nih sih gitu. Enggak boleh bawa ekstra bagasi. Tahu enggak, orang kalau bawa ekstra bagasi terus dia traveling sama orang terdekat sama dia. Yang repot orang yang traveling sama dia karena angkatin kopernya akhirnya. Ya coba lihat ya. Coba lihat. Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai 8. Coba lihat. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Yesus. Nah sekarang gini, ya Bapak Ibu, saya tahulah kita ini mungkin atau pernah atau sedang saat ini, dan udah pasti kita ngalamin ini. Ada sampah-sampah dari masa lalu. Salah satu pertanyaan saya, bukan salah satu lah, pertanyaan pertama saya, kalau ada 2 anak muda datang ke saya dan mau nikah. Pertanyaan pertama saya, kamu dekat sama papa apa enggak? Kamu dekat sama papa enggak? Kenapa? Karena kalau dia tidak punya figur ayah dalam hidupnya, pasti, saya sekarang berani katakan pasti, karena bukan 95% lagi, pasti insecure, obsesif, posesif, cemburuan, gak percaya diri. Terus apa hubungannya? Karena ayah pemberi identitas, ibu pemberi kehangatan. Saya tinggal di Amerika 13 tahun. Negara nomor 1 di dunia, fatherless. Populasi penjara mereka, 25% dari populasi penjara di dunia. Yang bayarin makanan mereka siapa? Negara rugi. Karena banyak orang di penjara. Kenapa? Ujung-ujungnya kalau ditanya, fatherless. Gak punya figur bapak dalam hidupnya. Oke, gak masalah kalau misalnya bapakmu memang tidak melakukan tugasnya. Yang harus diluruskan adalah lari ke Tuhan. Jadikan dia bapakmu yang luar biasa. Karena akhirnya figur bapak di sorga terdistorsi gara-gara bapak di bumi. Dan akhirnya banyak sampah yang dibawa dari masa lalu. Itu extra baggage. Itu bagasi ekstra. Papa saya, asli dari Manado, dari kampung namanya Tomohon. Papa saya punya papa, itu tentara Kenil. Jadi opa lantang nih opanya saya gak pernah ketemu sama dia, udah meninggal waktu saya lahir. Dia adalah opa yang sangat jahat dan galak di sana. Itu katanya cerita papa saya. Dia udah kebiasaan papa saya, diikat di pohon, ditelanjangin, disemutin sama semut merah, digebukin di kampungnya dia. Dia kepahitan sama bapaknya, oh jelas. Terus waktu dia cerita itu, waktu saya udah duduk di bangku SMA, saya bilang gini, Pak, kan biasanya orang-orang seperti papa gebukin anaknya juga. Dan istrinya dipukulin. Kok papa gak pernah kayak begitu sama kita? Bahkan papa sama mama lebay banget. Ngasih bunga mulu. Papa saya kalau ngasih bunga ke mama, gak kira-kira dulu tuh. Mama baru staycation, jadi kita tinggal deket-deketan sama kakak-kakaknya mama, satu compound gitu ya. Jadi sesekali nih kakak-kakaknya mama kan deket banget sama dia, jadi diajak staycation nih. Mereka satu keluarga tuh, keluarga besar staycation di hotel di Jakarta. Mereka punya satu hotel yang mereka sangat suka lah. Mereka selalu ke situ aja. Terus nanti staycation, papa malas ikut karena cuma semalam. Jadi cuma dianterin, papa pulang. Besoknya mama balik, ya ampun staycation di Jakarta pula. Besoknya dia pulang, ada bunga segede-gede bagong di rumah tulisannya welcome home. Aduh please deh Pak, lebay banget sih. Terus dia bilang gini, emangnya harus kalau kasih bunga harus pas lagi ulang tahun? Pas lagi Valentine aja, bisa kapan aja kan gitu. Itu papa. Terus saya tanya, kok papa gak pernah mukulin mama? Papa kalau disiplin kita juga biasa aja, gak sampai kita di abuse gitu loh. Dia bilang begini, sebelum saya menikah sama mama,
tahun 66. Saya lepaskan semuanya di altar Tuhan. Karena saya gak mau bawa ekstra bagasi ke pernikahan. Itu sebabnya saya dipulihkan. Keluarga ini tidak pernah lihat sampah dalam hidup saya. Bapak Ibu, kalau kita bawa sampah dari masa lalu, yang dirugikan orang terdekat. Saya kasih ayatnya ya. Ini begini, biasanya ya orang kalau misalnya kepahitan sama masa lalu, itu kepahitan masa lalu diulang-ulang di dalam pikiran dia. Direkam diulang-ulang dalam pikiran dia. Kemudian badannya bisa sakit. Kemudian dia bisa mengeluarkan kata-kata sampah dari mulutnya. Makanya orang-orang seperti begitu, itu terlalu banyak sampahnya. Deket dia tuh negatif terus. Semua orang dilihatnya negatif. Dan ini yang mengerikan. Coba lihat di Ibrani pasal yang ke-12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Oke, perhatikan kalimat itu karena sebentar saya akan berikan ayat yang luar biasa tentang ayat ini. Jangan jauh-jauh dari kasih karunia. Kemudian disambung lagi. Kita sampai hari ini masih belum tahu penulis Ibrani ini siapa. Tapi menurut saya sepertinya Paulus. Ya. Dia katakan begini, jadi jangan jauh-jauh dari kasih karunia, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Ya, akar yang pahit itu jangan sampai tumbuh. Kalau sampai udah pernah dikasih benihnya kepahitan, jangan sampai tumbuh. Deket-deket sama kasih karunia Tuhan, gitu loh. Yang menimbulkan, ini dampaknya, menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Dan yang paling kena adalah orang terdekat. Satu format ketaatan yang gak pernah dibahas di atas mimbar, dan itu membuat saya sangat sedih, adalah belajar menerima dari Tuhan. Kita terjebak di dalam ranah agama yang selalu mengatakan berupaya untuk hidup taat. Jemaatnya bingung. Bahkan disemburkan dari atas mimbar, ayo berikan yang terbaik. Kita bingung, berikan terbaik itu apa? Kita gak bisa memberikan sesuatu kalau kita gak punya sesuatu itu. Kita gak bisa kasih uang kalau kita gak punya uang. Kita gak bisa kasih waktu kalau kita gak punya waktu. Kita gak bisa kasih yang terbaik kalau kita gak punya yang terbaik. Bagaimana cara menerima yang terbaik? Belajarlah menerima dari Tuhan. Itu sebabnya saya didik kedua anak saya gak begini-begini. Kalau mereka berbuat salah saya gak pernah begini. Anak siapa kamu? Anaknya bingung, anak elu kok nanya. Jadi waktu mereka berbuat salah, saya berlutut di depan mereka waktu mereka masih kecil-kecil. Saya peluk, saya bilang gini, aku bisa buat apa supaya kamu gak ngulangin lagi perbuatanmu nak. Jadi sedih kalau kamu gitu, jangan gitu dong. Itu perbuatannya salah. Tetapi kamu tahu gak, kamu tuh anak yang sangat baik. Perhatikan ini baik-baik. Perhatikan ini baik-baik. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita, ini namanya conviction. Dia akan ingatkan, dia akan tunjuk perbuatan kita. Bukan nyerang karakter kita. Kita tidak sempurna, kita menyembah Tuhan yang sempurna. Dan hari ini dia lihat kita dari lensa kasih karunia. Dia lihat kita semua anak-anaknya sempurna di mata dia. Karena sudah teleo, sudah selesai di kayu salib. Jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa, dia akan datang kepada kita, dia akan peluk kita, dia akan kasih tunjuk perbuatannya. Itu salah nak. Jangan, itu merugikan dirimu nak. Jangan nak, itu bahaya nak. Dia gak pernah ngomong gini. Emang kamu tuh kurang ajar, kamu tuh gak layak di hadapan. Itu kalau sampai ada tuduhan seperti begitu, itu bukan suara Tuhan. Itu suara iblis. There is no condemnation in Christ. Roma 8 ayat 1. Tidak ada tuduhan, penghakiman, ataupun hari ini yang namanya penghukuman dari Tuhan. Kenapa? Selesai. Percuma kalau enggak. Makanya saya punya satu pelajaran tentang tabir. Ya, pertama kali dulu imam besar mau jadi mediatornya manusia, ya. Dia masuk ke belakang tabir. Tabirnya ketutup tuh. Dia berhadapan sama Tuhan di situ. Dulu kekudusan Tuhan bisa membunuh manusia, bukan Tuhan bunuh manusia, bukan loh. Manusia karena enggak kudus, kekudusan Tuhan bisa melumpat hidupnya, manusia bisa mati dalam kekudusan Tuhan. Waktu Yesus katakan selesai di kayu salib, hal pertama yang terjadi, tabir bait Allah dirobek sama dia. Dia masuk ke belakang tabir. Ini semua ada ayatnya. Dia berhadapan dengan Bapa di sorga. Dia memperdamaikan Bapa dengan manusia. Dan dia bawa kita masuk ke belakang tabir.
Itu sebabnya dia disebut adalah perintis di Ibrani, prodromos. Dia teriak kepada si isi sorga, sebentar lagi ada orang penting mau datang. Siapa? Kita. Diperdamaikan dengan tahta Tuhan. Dan bahkan hari ini roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada di dalam kita. Dan kitanya gak mati. Kenapa? Karena tiap hari kita dikuduskan sama Dia. Kita bukan hidup taat untuk jaga. Kita bukan hidup taat untuk meraih kekudusan. Bukan. Mana bisa kita meraih kekudusan. Kita hidup taat karena kita sudah dikuduskan. Jangan kebalik-balik loh. Kita hidup taat karena kita sudah dilayakan. Bukan untuk dilayakan. Saya mengerjakan keselamatan itu artinya I'm working out my salvation. Bukan working for my salvation. Bukan mengerjakan untuk dapat keselamatan. Saya mengerjakan karena saya mempertahankan keselamatan ini. Hati-hati loh dengan interpretasi atau tafsiran ayat-ayat ini. Matius 5, ini ayat yang buat stres kadang-kadang. Aku harus sempurna sama seperti Tuhan sempurna. Betul, itu kata-katanya begitu. Baca bahasa aslinya, you shall be perfect. Kamu akan disempurnakan sama seperti Kristus telah disempurnakan. Itu kata sempurna dengan kata selesai di kayu salib. Itu sama teleo, tetelestai, sama. Komplit. Ya, makanya belajar firman Tuhan, jadi matetes. Orang yang mau belajar dan diajar sama firman Tuhan, supaya gak kehilangan pegangan. Dan kemudian lakukan itu kepada generasi berikutnya, jangan digini-giniin, dirangkul. Jangan diserang karakternya, karena Yesus gak pernah begitu. Saya bilang begini sama Keaton anak saya, Dek, kamu kalau buka pintu mobil hati-hati loh Dek. Kenapa Dek? Karena kalau buka pintu mobil, kalau kamu diantar ke sekolah pagi-pagi, naik mobil pribadi, naik taksi, naik Grab, naik Gokar, apapun itu. Hati-hati Dek, karena ada 18 juta motor di Jabodetabek. Hah? Iya. Mengerikan Dek, motor-motor di Jakarta. Semua pengendara motor sini pasti sopan-sopan. Kecuali yang ada di luar sana. Dulu saya salah satu sekolah kehidupan itu dengan pengendara motor. Karena mereka nyalip mobil dan saya klakson dulu ya. Saya klakson. Bukan mau apa-apa, cuma mau peringatin aja, hati-hati, klik. Dia buka helm, apa loh? Nah, ada darah Manado loh, jangan salah. Ada panas-panasnya makan dabo-dabo soalnya. Istri saya punya paspor yang hebat, dia selalu pegang kaki saya. Udah sayangnya jangan ya, jangan-jangan dia jemaat. Nah. Saya kalau dengar kata jemaat, langsung luluh hati saya. Iya ya, jangan-jangan jemaat ya. Ya udah biarin aja. Iya ya, jangan dia mungkin lagi bete ya dimarahin istrinya. Iya udah makanya jemaat gitu. Setiap kali ada motor nyebelin istri saya bilang, ingat jemaat, ya jemaat. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Lama-lama saya mempertanyakan, ini jemaat gereja mana? Kurang ajar semua. Enak aja. Tapi satu hari, kalau kita lulus sekolah kehidupan yang validasi itu orang terdekat. Tiba-tiba istri saya bilang gini, kok kamu udah biasa-biasa aja sama motor-motor yang begitu? Berarti lulus. Amin. Sekolah kehidupan sampai Yesus datang semua kita. Kita punya kelemahan masing-masing kok. Ya. Nah, ini yang saya mau kasih tahu. Anak saya habis saya kasih tahu. Besoknya, bukan besoknya, 2 hari setelah itu. Saya gak bisa ngantar ke sekolah, temen saya pas lagi di rumah, tinggal dekat rumah sih. Pagi-pagi dia bilang, Bang, gue nganterin deh adek AA si Keaton ya, anak lo gitu. Oh yaudah, thank you ya, karena lo kan ada pelayanan, thank you gitu. Dia pakai mobil saya. Siang-siang teman saya bilang gini, mobil lo penyok tuh. Kenapa? Ditabrak motor. Iya elah. Kenapa? Dia buka pintu gak lihat-lihat. Pas dia gak lihat, pas ketabrak, pas ada motor. Kejadian jeger ketabrak. Pas lihat pintunya, aduh penyok banget. Malam hari waktu saya ketemu dia. Sudah biasa, saya kalau ketemu anak saya dari dulu, saya selalu peluk mereka tiap hari dan saya selalu katakan I love you sama mereka tiap hari. Jadi malam hari pintu kebuka, saya ketemu sama dia, saya bilang, hey Keaton, how are you? Udah lama, udah dari tadi pagi gak ketemu. Saya peluk dia. Di tengah pelukan itu saya bilang gini, Kay, are you okay? Kamu okay gak? Kenapa Dad? Karena kejadian udah pagi dia juga udah lupa. Katanya ketabrak motor. Dia tiba-tiba nangis. Oh iya, bukan aku yang ketabrak mobilnya. Saya dalam hati, saya juga tahu mobilnya. Cuman saya gak peduli sama mobilnya. Banyak orang kan ngomong gitu, itu lihat tuh mobilnya. Anaknya berpikir apa? Mobil lebih penting daripada dia. Kamu oke gak? Saya gak peduli mobilnya. Are you okay? Kamu ikut keserempet gak? Aku gak apa-apa Dad. Terus dia nangis. Daddy aku sorry banget Dad. Aku betul-betul lupa. Aku lupa banget, sorry banget Dad. It's okay. Yang penting kamu okay. Terus saya bisikin gini.
Keaton, next time hati-hati ya nak. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Berikutnya dia buka pintu mobil, dia akan sangat hati-hati toh. Bukan karena dia ketakutan sama saya. Karena waktu dia ingat sama saya, dia hormat sama bapaknya. Itu kasih karunia. Jadi kalau ada orang ngomong gini, Pak kasih karunia berarti tiket buat dosa. Berarti kamu belum ngalamin kebaikan Tuhan. Kalau kamu ngalamin kebaikan Tuhan, kamu makin gak mau buat dosa. Itu segitu besarnya dia sangat sayang sama kita. Jangan pernah rasa tertuduh tentang masa lalu. Jangan bawa extra baggage dalam hidupmu ke masa depanmu. Dan kalau sampai teringat, saya akan kasih ayat ini. Kalau sampai teringat, udah pasti iblis akan ingetin momen-momen yang menyakitkan itu. Perhatikan ini. Yohanes 18 ayat 18. Yohanes 18 ayat 18. Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang. Sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ, juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Oke? Saya mau Bapak Ibu perhatikan ada kalimat atau ada kata di situ api arang. Oke? Saya jelasin. Ini posisi letaknya di teras rumahnya Imam Besar Kayafas. Malam hari. Oke? Yesus lagi ditahan. Karena saking dinginnya mereka membuat api arang. Kalau Bapak Ibu pernah lihat film-film itu biasanya ada saya nggak tahu bentuknya seperti apa ya. Tapi kalau di film-film biasanya itu ada gentong, dikasih kayu-kayu, dibakar. Di negara-negara yang 4 musim, ada negara lagi winter, mereka berdiang. Berdiang itu biasanya para homeless, orang-orang yang lagi di luar, berdiang tuh menghangatkan badan. Jadi Petrus berhadapan sama api arang, dia menghangatkan badan berdiang, di situ di posisi ini, di depan api arang, dia menyangkal Yesus. Disamperin sama seseorang. Lu bukannya murid Yesus? Kaget dong. Enak aja, bukan. Dia nyangkal Yesus di depan api arang. Momen api arang. Yang menulis ini adalah Yohanes. Yohanes satu-satunya murid yang berdiri di depan kayu salib. Cara penulisan kitab Injilnya dia bukan sinoptik. Tidak seperti Matius, Markus, dan Lukas. Makanya dia di ayat pertama Yohanes 1 ayat 1 dia memulai sebuah pewahyuan yang terjadi sebelum kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Bapak Ibu mau membaca tentang kasih, bacalah kitab-kitab yang ditulis sama Yohanes. Karena dia lihat sendiri gurunya mati secara brutal di depannya dia. Dan sebelum Yesus mati dititipkan ibunya kepada Yohanes. Yohanes tulis bukunya dengan sebuah pandangan mata langsung yang dia lihat dan juga dari ibu Yesus. Dia nulis ini tentang temannya loh. Dan apa yang dia tulis? Kemudian Yohanes 21 ayat 9 coba lihat. Ini adalah momen ketika Yesus ketiga kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan angka-angka di Alkitab itu betul-betul luar biasa detail. 3 kali itu adalah angka kebangkitan. Kepada 7 murid angka kemenangan. 7 muridnya lagi menjala ikan di Danau Tiberias. Siapa aja? Ada Petrus di situ. Ada Yohanes, ada Yakobus, ada Nathanael, ada Simon, ada 2 lagi nggak disebut namanya. Ya, 3 kali penampakan, yang ketiga ini kepada 7 murid yang lagi menjala ikan di Danau Tiberias. Yesus ada di pinggir pantai. Dia lagi masakin mereka breakfast, makan pagi. Mereka sampai ke pantai, dia lagi masakin breakfast, ikan sama roti. Coba perhatikan ayat ini. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat apa? Api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ini Yesusnya udah mati, udah bangkit loh. Dan udah 3 kali ketemu sama Petrus. Dia belum ngobrol one on one sama Petrus. Dan waktu Petrus lihat api arang yang Yesus lagi masakin breakfast. Ingat gak dia pasti sama malam itu? Ini ditulis sama Yohanes detail. Dia langsung gini, aduh api arang. Kayak Yesus lagi nyentil dia, tau gak? Ingat gak momen api arang? Ketika kamu nyangkal saya. Tapi Yesus gak pernah ngomong gini, kenapa kamu sangkal saya? Gak pernah. Dia tanya 3 pertanyaan, kamu sayang gak sih sama aku? Dengan kata lain, karena aku terlebih dahulu udah sayang sama kamu, mati dan bangkit buat dirimu. Kamu sayang gak sih sama aku? Dia mau ketika kita mengingat tentang momen-momen yang mengecewakan dalam hidup kita. Dia mau kita paham bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi kita.
Dia pulihkan Petrus hari itu. Dia tanya 3 kali dan 3 kali dia bilang gini, gembalakan domba-dombaku. Aku mau kamu pulih supaya kamu jadi pilar gereja mula-mula. Dia berkhotbah 3.000 orang terima Yesus setelah itu. Dan jadi pilar gereja mula-mula. Orang yang pengecut, orang yang nyangkal Yesus padahal di awal dia bilang gini, aku gak mungkin nyangkal kamu. Ketika dikonfrontasi sama Yesus, gak pernah. Kamu kenapa? Enggak. Dia cuma tanya, kamu sayang gak sih sama aku? Jadi kalau ada momen-momen api arang dalam hidup kita. Kalau kita sampai teringat sama sesuatu yang pernah terjadi masa lalu. Ingatlah kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Saya berdoa perjalanan hidup kita menjadi perjalanan yang berhasil. Dan pesan saya cuma satu, jangan bawa sampah dari masa lalu. Tuhan akan terus bawa kita maju. Karena ada perkara besar terjadi di depan kita. Makanya mobil kaca yang paling besar adalah kaca depan. Bukan kaca spion. Lihatlah ke depan dan perhatikan selalu ada rambu-rambunya. Ada damai sejahtera, ada sukacita, itu rambu-rambu dari Tuhan. Amin. Saya akan tutup dengan kisah nyata ini ya. Saya mendarat di kota Calgary di Kanada. Saya cari tempat parkir karena saya janjian sama teman saya. Saya bawa keluarga saya waktu itu. Saya sampai di airport, saya sewa mobil, masukin koper semua di mobil, belum sampai ke hotel, teman saya udah bilang, Bill, ini teman hamba Tuhan. Ini jemaat pada mau ketemu, yuk makan siang dulu. Oke, saya cari tempat parkir di downtown, gak dapet. Tiba-tiba di tengah-tengah mobil-mobil itu ada satu tempat kosong. Saya parkir di situ, saya dalam hati, puji Tuhan dapat tempat parkir, saya makan siang. Setelah 2 jam makan siang, saya balik ke mobil, mobilnya hilang. Mobil sewaan loh, ada koper semua di situ. Mobilnya hilang. Reaksi pertama saya adalah telepon 911. Pak, mobil saya dicuri. Saya dalam hati gini, ini negara kok ada pencurinya kan katanya aman gitu ya. Saya udah berkali-kali ke sana, aman kok negaranya, kok ini baru saya mobil kok dicuri lagi, mobilnya dicolong gitu. Dia bilang sebentar Pak, saya cek. Selagi dia cek, tiba-tiba saya lihat ada rambu kecil di situ. Loading zone. Tempat bongkar muatan yang parkir di situ akan segera diderek. Saya nggak lihat, ada tulisannya kecil. Jadi waktu orangnya balik saya bilang gini, Pak sepertinya bukan dicuri Pak. Mobil saya sepertinya diderek. Dia cek ulang, dia bilang betul Pak, sejam lalu mobil Bapak diderek karena parkir di tempat yang salah. Dikasih tahu tempat mengambilnya, sore-sore saya ambil ke sana. Dendanya 1,8 juta. Nyelekit gak? Nyelekit. Dan saya paling sebel dan saya masih ingat sampai hari ini muka mbaknya. Karena itu dia paling nyebelin. Karena saya bilang gini sama dia, Mbak, saya ini dari Indonesia ya, Jakarta. Ya. Di Jakarta rambunya gede-gede Mbak. Kenapa di sini rambu tuh kecil-kecil? Tahu gak dijawab apa? Tapi kan ada. Kamu aja gak lihat. Ih, nyebelin. Di situ saya belajar. Firman Tuhan juga selalu kasih rambu-rambu. Ya, ingat loh, damai sejahtera, sukacita, hikmat dikasih sama Tuhan loh, rambu-rambunya. Ya, saya berdoa perjalanan kita berhasil, perjalanan kita mengalami Tuhan, hidup kita penuh kesaksian. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini. Aku percaya bahwa firman Tuhan menjadi bekal dalam hidup kami. Kami gak mau bawa Tuhan sampah-sampah dari masa lalu. Dan itu pasti akan mencemarkan orang lain. Itu pasti akan merugikan keluarga kami, teman-teman kami. Dan bahkan kami bisa dijauhi sama banyak orang nantinya Tuhan. Kami mau hidup kami berhasil di dalam Tuhan. Ketika ada momen-momen api arang dalam hidup kami ingat kembali tentang hal-hal itu. Kami mau tahu Tuhan bahwa betul-betul kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Kami mau pulih, kami mau tinggalkan semua sampah-sampah itu Tuhan. Supaya hidup kami berkemenangan. Kami percaya keluarga kami diberkati, istri suami kami, anak dan orang tua kami diberkati, bahkan teman-teman sepelayanan diberkati karena tindakan dan perkataan kami penuh Tuhan dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan, tilik kami Roh Kudus, ingatkan kami kalau masih ada sampah-sampah seperti itu Tuhan, kami mau lepaskan pada malam hari ini. Dan aku percaya Tuhan, aku berdoa semua jemaat-Mu di sini berkemenangan, mereka mengalami Tuhan, hidup mereka penuh kesaksian. Terima kasih Bapak yang baik, meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. God bless you.